Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali dalam program Dua Layar Dua Cerita bersama saya, Irma Davidi Parera. Nah, kali ini tema yang saya angkat itu masih berkaitan dengan tema yang sangat relevan yang saat ini sedang bersama-sama kita rayakan, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah, kali ini tema tersebut itu berkaitan, tapi tidak ada salahnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana peran kaum digital, ya saya sebut saja kaum digital ya, itu bisa kaum milenial, generasi alpha atau generasi Z yang saat ini sedang di masa produktif dan ingin untuk berbagi cerita kira-kira bagaimana mereka memaknai hari ulang tahun RI yang ke-77. Tentu bukan usia yang muda, sehingga saya berpikir bahwa ada baiknya kita manfaatkan platform Dua Layar Dua Cerita ini dengan menghadirkan kaum muda digital yang bisa saling membagi cerita kira-kira bagaimana mereka memaknai hari ulang tahun RI yang ke-77. Oke, di layar saya lihat beberapa teman sudah bergabung, dan juga yang tidak kalah kita nantikan ada saudara Adrian. Saya lihat dia sudah bergabung. Selamat sore. Saya akan coba gabungkan. Oke. Halo. Oke, mantap. Oke, baik. Selamat sore Kakak Adrian. Ya, saya sudah nyicil untuk memperkenalkan nama teman berbagi cerita hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu yang sudah sempat bergabung. Ini saya tidak tahu ini fansnya atau followersnya saya atau followersnya Kakak Adrian ini, tapi selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung untuk live bersama. Jadi di hadapan kita ini sudah hadir Kakak Adrian yang saya sebut masuk dalam kategori generasi digital ya, atau kaum muda digital. Ya, meskipun di seperempat usianya baru mengalami peralihan dari perkembangan informasi dan teknologi, tapi saya pikir ini juga sudah merasakan manfaat perkembangan di era digital. Nah, sebelum kita lanjut ulik-ulik ngobrol kita hari ini, karena di poster itu saya tidak tuliskan nama, sengaja membuat penasaran, dan semoga yang bergabung ini juga karena atas dasar penasaran, dan mungkin nanti rekaman video ini akan saya bagikan ke platform YouTube, dan mungkin supaya mereka lebih kenal siapa nih teman cerita kali ini di program Dua Layar Dua Cerita. Saya persilahkan narator ganteng saya hari ini untuk memperkenalkan diri. Oke, silahkan. Oke, selamat sore. Bisa terdengar suara? Bisa. Sangat bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama, selamat sore, selamat berhari Minggu. Terima kasih untuk Kakak Irma yang sudah menyiapkan waktu untuk kita bisa berbincang bersama ya pada sore hari ini di Layar Dua Cerita. Baik, saya pikir ini hal yang sangat menarik, bahwa platform-platform digital yang seperti ini mesti dimaknai dalam konteks memberi pemahaman baru, bahwa tidak hanya sekedar kita mau. Oke, sependek itukah perkenalan dirinya? Oke, baik, tapi tidak apa-apa, nanti kita kulik-kulik lagi lebih dalam. Ini oke, baik, terima kasih atas perkenalan singkat. Biasa ketahuan nih yang masih pingin dikepoin tuh biasa kasih umpan-umpannya sedikit-sedikit. Ini ciri-ciri kaum muda digital kah itu? Oke, baik. Oke, baik. Saya sebutnya Saudara Adrian nih. Nah, Saudara Adrian ini
tentu tahu bahwa kita di minggu atau pekan ini kita sedang masuk dalam euforia merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77. Dan kalau sebut tahunnya 77 itu tentu kalau di usia manusia bukan usia yang belia lagi atau bukan usia yang muda ya, itu sudah masuk lansia. Bahkan sudah masuk kategori lansia gitu. Nah, dan kita tahu bahwa untuk sampai pada titik usia itu ya sejarah membuktikan banyak cerita, banyak perjuangan, banyak kontribusi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kaum muda. Nah, kali ini dengan tema saya angkat kaum muda digital, sebenarnya ingin menjangkau lebih banyak skema kaum muda, dan saya menganggap Kak Adrian masih masuk kategori kaum muda itu. Tentu memaknai hari ulang tahun RI ke-77 itu tentu beda dengan ketika memaknai hari ulang tahun RI di 10 tahun awal ya, karena juga perkembangan kehidupan peradaban itu kan tidak seperti sekarang. Nah, saya ingin dengar nih, dan audiens juga, para penonton ingin dengar nih, kira-kira dari perspektif Kakak Adrian atau Saudara Adrian, bagaimana sih sebenarnya kaum muda digital masa ini tuh harusnya atau bukan harusnya realitanya mereka memaknai kehidupan atau memaknai atau merayakan usia 77 tahun kemerdekaan negaranya itu. Monggo, mungkin bisa dibagikan pengalamannya atau mungkin informasi yang Kakak atau Saudara Adrian dapatkan. Kira-kira realita atau idealnya harusnya bagaimana? Ya, silakan. Oke, baik. Halo? Halo. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Menarik sekali dengan tema kita pada ini, bagaimana kaum muda memaknai kemerdekaan di era digital. Saya kira ada banyak contoh yang sudah kita amati tentang perkembangan platform digital. Ada banyak anak-anak muda yang sudah membuat unicorn baru. Ya, sebagaimana yang kita lihat bisa pakai setiap hari seperti Gojek, Grab. Itu juga merupakan hasil karya anak muda. Bahwa merayakan kemerdekaan itu adalah sesuatu bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan potensi itu sesuatu yang ada dalam diri kita, sehingga dia itu mampu menciptakan inovasi yang baru. Saya pikir anak-anak muda itu mesti bergerak maju. Kemerdekaan itu dia sifatnya itu melangkah maju, bukan kita berdiri di tempat, tetapi kita bisa mengubah cara hidup kita yang lama itu ke arah yang lebih baru. Dan yang menarik bahwa merdeka itu dalam bahasa Sanskerta itu dari kata mahardika. Mahardika itu artinya sejahtera, kita kaya. Maka dalam konteks merdeka itu biasanya kita itu bergerak atau diberi ruang secara bebas untuk bisa mengaktualisasikan diri. Itu yang saya sebut sebagai potensia tadi. Potensia itu mesti dia bergerak maju supaya bisa menciptakan potensi itu kepada aktus. Aktus itu merupakan suatu tindakan yang sifatnya menggerakkan potensia itu ke dalam suatu hal-hal konkret. Dan inovasi merupakan hasil karya anak bangsa karena mereka punya potensi itu mereka wujud nyatakan dalam bentuk platform digital. Ya, tidak dapat disangkal juga bahwa platform digital itu yang sekarang berkembang itu merupakan hasil kerja keras dari anak muda. Kita melihat bahwa kaum milenial khususnya era-era 90-an sampai sekarang, sampai pada generasi Z sekarang itu hari-hari hidupnya itu selalu diwarnai dengan meningkat secara pesatnya platform digital itu. Dan ini tentunya bukan hanya satu kebanggaan tapi juga satu tantangan. Dulu waktu awal-awal kita saya dan kakek Ir juga selalu muncul di Facebook contohnya. Itu dalam tanda kutip orang tua kita itu merasa bukan mereka
memberikan suatu arahan kepada kita, hati-hati. Nah, itu yang mereka bilang, hati-hati. Dan memang benar apa yang mereka katakan, bahwa hati-hati. Karena apa? Perjumpaan dunia maya itu perjumpaan dia tanpa batas. Ya, perjumpaan yang tanpa batas, dan kita bisa berjumpa dengan siapa saja, dengan apa saja. Dan tantangannya pasti banyak. Dan ini tantangan tersendiri, bahwa platform digital itu selain memberikan dampak yang positif, tapi juga memberikan dampak yang negatif. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana kaum muda memaknai kemerdekaan di masa era digital seperti ini? Saya pikir hal yang cukup berkesan yang kita lakukan itu adalah sebagai contoh. Kemarin saya membuat semacam testimoni kepada anak-anak itu, apa sih makna kemerdekaan untuk setiap individu. Lalu yang kedua itu, bagaimana cara kita mengungkapkan kemerdekaan itu. Lalu yang ketiga, kenapa mesti harus kita melakukannya itu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman. Tetapi ada beberapa yang sudah memberikan respon. Bagi mereka, caranya itu ya ada banyak. Caranya itu bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Misalkan sebagai kita bisa lihatlah, misalkan teman-teman sekarang membuat perayaan-perayaan kemerdekaan kecil, kemudian meliputnya dan membagikannya ke platform media sosial melalui YouTube, habis itu TikTok, dan juga WhatsApp ataupun Facebook. Saya pikir itu hal yang menarik. Tapi terkadang di era digital itu kita cenderung menunjukkan yang sifatnya seremonial, dan kita lupa substansi kemerdekaan itu apa sih. Nah, itu mungkin yang kita bisa bincangkan pada sore hari ini. Substansi kemerdekaan itu apa? Yang sifatnya dia hayati, yang sifatnya memberikan respek moral, itu apa? Jangan sampai bahwa kita cenderung untuk bertindak seremonial dan kita lupa kemerdekaan yang paling penting itu seperti ini. Itu mungkin satu dua hal yang di awal ini yang saya mau bagikan. Oke, baik. Ini sudah langsung ke intinya ya, tapi ini pengantar yang baik untuk kita sama-sama merujuk kepada apa sih poin penting yang mau kita gali dari pengalamannya Kakak Adrian sebagai kaum muda digital yang juga ya pelaku digital juga, pengguna digital juga, dan mendapatkan manfaat dari perkembangan digital. Nah, tadi ada singgung soal memaknai kemerdekaan itu harus ya melihat juga aspek hayati dan respek moral. Nah, ini yang menarik. Ini yang sebenarnya yang mau kita kulik juga. Tetapi ya mungkin saya akan hubungkan juga, kalau saya pribadi ya kata merdeka itu punya makna apa ya? Makna mungkin yang lebih subjektif untuk saya. Kalau saya misalnya dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini dan kemerdekaan di usia 77 tahun Indonesia, saya lalu ingat ada satu kalimat menarik, itu politikus dari Myanmar, mungkin Kakak Arden tahu, Aung San Suu Kyi yang dapat Nobel perdamaian tuh, dia katakan the real freedom is freedom from fear, gitu. Kemerdekaan sejati itu kemerdekaan dari rasa takut. Nah, ada kaitannya dengan respek moral. Bagaimana pada akhirnya ya perilaku moral kita ini sudah benar-benar membuat kita satu sama lain ini sudah bisa kita saling untuk menjaga aspek kenyamanan tadi supaya menjauh dari rasa takut ini. Dan kita tahu bersama bahwa justru semakin tua usia NKRI ini, ya ketakutan dalam tanda kutip dari berbagai aspek itu justru semakin nyata. Dan kita ketahui, Kakak Adrian dengarkan isu terakhir ini yang sangat bombastis, bahwa ternyata kok di usia 77 tahun ini, dengan era digitalisasi yang kian berkembang, dengan aksesibilitas ke era ke dunia digital yang semakin mudah, justru itu membuka ruang untuk orang bertindak amoral, ya kan? Benar kan? Ada pembunuhan sadis yang aspek kemanusiaannya tuh sudah tidak tidak diperhitungkan lagi, dan orang memanfaatkan dunia digital itu justru untuk memanipulasi hal itu. Nah, bagaimana ini Kakak Adrian melihat ini? Sementara tadi Kakak Adrian menekankan bahwa ada hal paling esensi yang mungkin orang sudah lupa justru semakin tua usia ini, dan
itu yang saya mau gali lebih dalam, nanti ditambah dengan hal-hal lain. Ini bagaimana dikulas ini? Silahkan, Gadi. Oke, baik. It's cukup menarik ya. Dan ini hal-hal yang selalu kita alami di setiap hari, dan juga yang paling pertama keuntungan yang positifnya, bahwa berbagai macam jenis kasus atau tindakan amoral yang ada di seantero jagat ini, khususnya di Republik kita, itu dalam hitungan detik itu kita bisa langsung tahu. Sebagai contoh, misalkan beberapa kejadian yang belakangan ini kita scroll di TikTok tuh dia langsung masuk di beranda pertama, dan juga banyak yang sudah FYP seperti itu. Bahwa begitu banyak orang yang mengunjungi platform berita ini, dan sifat berita di TikTok itu adalah berita yang singkat tapi padat. Nah, itu juga yang paling pertama dari aspek kecepatan transformasi digital untuk memberi ruang bagi kita akses berita itu baik. Ada prinsip dalam media pemberitaan itu adalah a bad news is a good news, dan biasanya yang buruk-buruk itu selalu sifatnya lebih cepat. Nah, mungkin itu juga bahwa tindakan-tindakan amoral itu, tindakan kejahatan, manipulasi itu masuk adalah suatu berita yang buruk, sehingga dengan cepat itu dia bergerak dan bisa ditonton dan bisa didengar oleh setiap orang. Dan disinilah sebenarnya tantangan tersendiri. Platform digital itu membuka ruang kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi lupa bahwa antisipasi moral publiknya itu mesti diperhatikan. Lalu lantarannya bagaimana kita mengantisipasi hal ini? Bahwa moral publik itu terus ditumbuhkan, sedangkan pemberitaan-pemberitaan yang seperti yang sifatnya dalam tanda kutip itu punya sensitivitas tinggi dibuka secara bebas tanpa ada batasan umur. Kita kemarin contoh dari Kementerian Informasi dan Komunikasi kemudian berusaha untuk menarik beberapa platform yang mungkin mengganggu dan juga bisa menghantui dalam tanda kutip bagi anak-anak di bawah 17 tahun. Tapi ada yang juga menanggapinya secara positif, ada yang menanggapinya secara negatif tentang pemberendelan seperti itu. Bahwa mereka menuntut bahwa kebebasan berekspresi, lalu kebebasan orang untuk mendapatkan berita secara cepat itu digagalkan dalam tanda kutip oleh negara. Tapi pada dasarnya bahwa negara itu dibentuk adalah suatu kesepakatan sosial, dan negara itu punya kewenangan dan punya hak untuk mengatur mana yang bisa diakses dan mana yang tidak. Karena apa? Pertimbangan tentang moral publik. Moral publik. Kalau soal moral privat itu diatur di dalam rumah tangga dan juga diatur dalam kasana agama masing-masing. Itu moral privat. Tapi kalau moral publik itu erat kaitannya bagaimana kita membangun suatu ada respect bersama ya. Respect bersama artinya respect bersama atau respect publik, bahwa terhadap setiap hal yang kita tontonkan kita menaruh rasa dalam tanda kutip menghargai mana yang perlu dan mana yang tidak. Tapi bukan soal perlu, tapi lebih kepada intensitas kebutuhan kita. Dari segala macam yang ditampilkan oleh platform digital itu seharusnya kita mulai memilah dan memilih mana yang dibutuhkan oleh pribadi kita dan mana yang tidak. Tetapi terkadang dalam tanda kutip kita cenderung itu ada suatu rasa sangsi atau penasaran dari setiap kita untuk mencari sesuatu yang tertutup. Dan itu yang tertutup itu biasanya ya yang sifatnya yang media atau konten-konten yang amoral, dan kecenderungan dan rasa penasaran itu ada dalam diri setiap manusia, termasuk anak-anak kecil, kelompok umur di bawah 17 tahun. Sehingga kita tidak sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua, kadang kita kebingungan, apalagi kita flashback lah sedikit kemarin bahwa pandemi COVID-19 itu membuka ruang bagi anak-anak kita, bahkan yang sementara PAUD itu bisa mengakses internet ya, untuk dengan tujuan bahwa sekolah online itu menjadi kebutuhan di masa pandemi. Tetapi lantaran itu beberapa diskusi menarik kemudian saya simak bahwa hal itu juga yang memberi ruang yang tak terbatas anak-anak itu menggarungi dirinya itu dalam menjadikan handphone atau platform digital itu sebagai
kebutuhan. Nah, ini yang sebenarnya kita kemudian bahwa kalau kebutuhan itu dia tidak bisa terpisahkan, dia selalu ada dan dibawa terus. Sehingga contoh lah anak-anak kita yang umur 1 tahun 2 tahun begitu, kalau mereka menangis kita kasih handphone, itu mereka langsung berhenti menangis. Dan kita sebagai orang tua merasa oke lah, satu permasalahan itu atau problem solving seperti itu bisa diantisipasi dengan memberikan handphone. Padahal ini gejala yang buruk untuk perkembangan mereka. Karena apa? Mereka itu belum mampu memilah konten mana yang baik dan konten mana yang tidak. Nah, kalau seandainya negara tidak memberi batasan untuk mengakses hal-hal seperti ini, ya apalagi contoh dalam tanda kutip ya, kasus yang belakangan ini viral itu, bahwa salah satu pengakuan dari menteri bahwa itu tidak bisa dipublikasikan dalang atau apa yang menjadi penyebabnya karena sifatnya itu sensitif, usia di atas 17 tahun. Nah, itu juga karena tidak bisa dipublikasikan, padahal itu kebutuhan publik karena warga masyarakat itu tahu, tetapi mereka juga perlu punya pertimbangan tentang keutuhan bangsa, bahwa sensitif moral itu perlu dipertanggungjawabkan dan perlu diantisipasi supaya tidak dalam tanda kutip mencelakakan generasi muda. Itu yang perlu diperhatikan dalam konten-konten yang sifatnya sensitif atau amoral seperti itu. Dan juga ada hal yang menarik ya, dalam satu penelitian tahun 2018 ya, yang saya tahu bahwa penelitian bahwa anak-anak kita itu menghabiskan waktu itu 6,5 jam di depan televisi atau di depan HP. Itu penelitian yang lama, 6,5 jam. Kalau sekarang mungkin lebih bahkan lebih mendekati 12 jam. Seharian penuh itu mereka menggunakan HP. Kalau tanpa HP itu rada-rada ada yang kurang seperti itu. HP itu sudah menjadi bagian ya, maka mungkin karena namanya handphone kan selalu ada di tangan, dia terus digenggam lalu kemudian dibawa-bawa. Dan anak-anak yang usia di bawah 17 tahun, anak-anak yang masih TK, usia PAUD, yang masih dalam perkembangan perkembangan kepribadiannya itu perlu dimantapkan oleh orang tua, tapi mereka sudah cukup mahir ya, dan mereka lebih mahir. Tangan-tangan kecilnya itu ya selalu menggeser layar handphone itu. Dan itu untuk kita melihat, wah, anak sudah canggih, padahal ada hal negatif yang mesti kita harus selalu waspadai, menghindari tadi isi konten-konten, karena mereka kan pada dasarnya lebih cepat tangkap dari apa yang mereka tonton ya. Prakteknya kan mereka lebih cepat untuk mempraktekkan hal itu. Kalau seandainya apa yang mereka tonton atau apa yang mereka dengar itu adalah sesuatu yang buruk, itu juga tantangan tersendiri. Lalu kadang mereka tiba-tiba menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay yang sifatnya bahasa prokem. Lalu tantangan tersendiri bagi kita itu bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran kepada mereka bahwa hal ini yang boleh, hal ini yang tidak. Maka mekanisme dan pola pendekatannya itu yang agak ribet dan rumit sih bagi saya, karena kita belum menemukan kecocokan. Karena apa? Platform itu kita tidak bisa atur. Sekali kita masuk dan terjerumus dalam itu, maka itulah yang ditayangkan kepada kita. Dan ketika mereka asik nonton, misalkan kita cabut, ambil, ya pasti mereka menangis. Dan untuk mendiamkan mereka, lepas, biarkan yang mereka tonton itu terus ditonton. Nah, itu juga hal-hal yang kemudian yang saya amati di sekitar lingkungan saya, bahwa perlu bahwa kenapa sistem kontrol publik itu perlu dilakukan supaya moral publik itu tetap terjaga. Itu yang tadi saya mau katakan, bahwa kalau kita mau memaksimalkan penggunaan media komunikasi, baik itu handphone ataupun segala macam jenis platform digitalnya, itu perlu dilakukan ada semacam general respect dari kita semua, bahwa kita bukan hanya soal itu anak saya, itu keluarga saya, adik saya, tapi itu mereka itu yang punya masa depan. Dan yang terakhir di bagian ini saya mau menekankan bahwa dalam perspektif karena kita berbicara di ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia, bahwa
Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt itu katakan bahwa kemerdekaan itu bukan suatu anugerah, tapi suatu proses yang panjang di mana kita itu menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, dan juga kita menguras banyak darah. Bahwa itu kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan kita, kemerdekaan digital yang kita pakai saat ini bukan merupakan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi merupakan satu proses yang panjang. Mungkin ada banyak darah yang dikorbankan, ada banyak tenaga yang dihabiskan untuk menciptakan sebuah platform itu. Tapi yang paling penting bahwa tantangan terbesarnya ada dua jenis kemerdekaan, ya. Ada freedom from dan freedom for. Freedom from itu mungkin dalam perspektif penjajahan imperialisme yang dialami oleh bangsa Indonesia, 350 tahun dari Belanda, 3,5 tahun dari Jepang, dan juga dari Portugis, ya. Itu juga tantangan dari Inggris. Itu adalah freedom from. Kita terbebas dari bentuk penjajahan kolonialisme. Tapi freedom for itu pertanyaannya itu, kita itu merdeka untuk apa sih? Nah, itu pertanyaan lanjutan yang mesti kita diskusikan. Kita merdekanya untuk apa? Kalau kita sudah terlepas dari aneka freedom for itu, kita merdeka dari bentuk imperialisme, kolonialisme. Tapi pertanyaan yang sekarang yang kita boomingkan di era digital ini, kita bebas untuk apa? Apakah bebas untuk menonton semua platform digital yang ada? Ataukah kita menggunakan dalam perspektif asas manfaat tadi? Mungkin itu, Kak Ir. Oke, ini kayaknya pakarnya lebih ke arah Anda deh. Tapi menarik ya, salah seorang kaum muda, teman akrab saya, tapi saya terkejut-kejut ya, punya pikiran sangat dewasa. Berarti dalam waktu dekat kami terima undangan Janur Kuningnya ya, karena sudah matang untuk siap mendidik anak bangsa generasi ke depan. Oke, tapi poin pentingnya tadi yang saya tangkap adalah, kalau saya kaitkan tadi dengan ungkapannya Aung San Suu Kyi tadi, berarti ya sesungguhnya entah dalam proses freedom for itu, kita tuh sebenarnya ya belum benar-benar freedom from fear itu tadi kan, fearnya itu tadi, ya, nilai itu bahwa fakta-fakta yang Kakak Adrian, ya fakta-fakta dan data yang Kakak Adrian rilis tentang bagaimana perkembangan digital yang mau tidak bisa kita hindari, yang sekarang ini masuk ke dalam kehidupan kaum muda bahkan anak-anak dengan tanpa filter yang kuat. Ini adalah ketakutan untuk penjajahan modern ya. Oleh karena itu, kalau saya ingin menggali lagi sedikit meskipun mundur ini ya cara berpikirnya, kira-kira berarti sebenarnya kita nih ya belum benar-benar merdeka dong. Karena pada akhirnya masih ada ketakutan ketika kita menjalani sesuatu yang kita anggap modern, yang kita anggap sudah itu menjadi tujuan pencapaian. Seperti di usia 77 ini melek digitalnya sudah atau belum nih, kita juga belum tahu. Tapi yang pasti semua orang, saya lupa datanya, aksesibilitas kepemilikan Android gadget itu sudah ya lebih dari setengah saya rasa, hampir di dalam satu rumah pun ya 3/4-nya pasti sudah memiliki gadget ya. Tetapi kebijaksanaan menggunakan itu, apakah sudah benar-benar bisa meyakinkan bahwa kita ini benar-benar melek digital atau tidak? Literasi digital itu benar-benar sudah kuat tidak? Sehingga ya freedom from fear itu tidak ada lagi, sehingga kita berhak nih merayakan usia ke-77 tahun dengan tetap bersinergi, berjalan bersama dengan perkembangan informasi dan teknologi digital tersebut. Ini bagaimana Kak Adrian? Ini semakin rumit ya, makin lama makin rumit. Nah, tapi itu tantangan bersama sih Kak. Ya. Yang cukup menarik bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dengan 270-an juta penduduknya itu menjadi sasaran kapitalisme gaya baru. Ya, kita tahu bahwa kita ini menjadi target penyebaran handphone gaya tren baru. Cina, kemudian Korea, lalu Amerika Serikat, dan mereka punya target pasar yang cukup besar di Indonesia. Dan beberapa hasil riset dari teman-teman mengatakan bahwa lebih dari 70 juta penduduk Indonesia itu sebagai pengguna handphone aktif.
pengguna handphone aktif itu sudah, ya itu kita mungkin lebih dari 70 ya, berarti masih ada 270. Apakah 270 ini tidak? Tidak, mereka itu punya handphone, tapi pengguna aktifnya itu lebih dari 70 juta pengguna aktif. Berarti ya, itu yang saya bilang, berdasarkan hasil penelitian itu mungkin lebih dari 10 jam per hari mereka sebagai pengguna aktif. Nah, itu tantangan bersama kita. Dan apakah melek digital itu juga sesuatu yang baik? Ya, melek digital dalam literasi digital itu adalah sesuatu yang baik, bahwa tandasnya bahwa kita sampai mencapai bahwa kalau dulu kita sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip gabut sekali tentang media, tapi sekarang orang-orang di kampung dengan ya seperti gaptek lah, orang-orang di kampung yang dulu mungkin hari-harinya bisa melakukan komunikasi dan interaksi sosial yang baik, tapi ketika ada jaringan Telkomsel masuk, kemudian ada HP, kemudian apa? Ada keterputusan interaksi sosial yang besar yang terjadi di konteks masyarakat kita. Dulu anak-anak kita itu masih bermain bermain dadu atau bermain Cina dalam tanda kutip ya. Ada permainan Cina itu yang lompat-lompat itu untuk anak. Tapi sekarang rada-rada tidak. Atau lompat atau tali merdeka. Ya. Dan itu hal-hal yang hilang. Hal-hal yang padahal di situ anak-anak kita seharusnya belajar yang pertama tentang interaksi sosial, yang kedua itu komunikasi sosial, yang ketiga itu belajar untuk menciptakan bela rasa, karena kita omong 17 tahun itu bela rasa. Misalkan tiba-tiba dalam permainan itu ada anak yang terluka, respect mereka terhadap itu cepat. Nah, kalau sekarang dengan melek digital tadi itu individualismenya tinggi. Kita menjadi orang yang kadang tidak terlalu repot atau peduli dengan orang lain. Dan tren itu yang dipakai oleh anak-anak sekarang. Sebagai contoh, kita di antara duduk bersama dengan mereka, dengan kita punya anak di rumah atau kita punya adik saja yang usianya 3 sampai 5 tahun. Ketika duduk bersama mereka lebih asik bermain dengan dunianya sendiri, dengan gamenya, dengan media-media yang bisa diakses. Dan di sini kita melihat bahwa kita cenderung agak susah, kita mengalami suatu kesulitan bagaimana kita memberikan pembelajaran yang baik untuk mereka. Kalau dulu kan ada waktu khusus kami bilang itu ada PHP, bukan pemberi harapan palsu tapi program hidup pribadi. Bahwa dari jam sekian kita bangun pagi, kita lakukan aktivitas, jam sore kita mandi, kita olahraga, mandi, kemudian ada waktunya untuk kita belajar, baca, berdoa atau apa. Itu. Tapi sekarang susah. Anak dari bangun pagi langsung pegang HP sampai tidur malam, bahkan mereka itu didinda-bobokan oleh handphone. Kalau dulu kan ada pembelajaran yang menarik di zaman kita dulu itu ada didongengkan atau dibacakan cerita sambil bahwa ada interaksi antara ibu dengan anak atau ayah dengan anaknya waktu tidur malam. Nah, di situ adalah pertumbuhan afeksinya tinggi. Tapi kalau sekarang itu dalam tanda kutip rentan terjadi bahwa milik digital itu membuka ruang kebebasan tapi dia itu pertanyaan tadi freedom for-nya itu untuk apa? Nah, hasil akhirnya kita mengarah kepada kalau dulu kita dijajah oleh bangsa lain dalam bentuk imperialisme atau kolonialisme, sekarang kita dijajah oleh platform digital ini. Kita dijajah. Tapi bukan semuanya buruk, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya bahwa kalau kita berbicara tentang generasi depan bangsa itu seperti apa. Tapi ada catatan yang menarik terlepas dari itu bahwa ada anak usia 12 tahun yang saya lupa namanya, tapi kemudian karena keseringannya dia menggunakan handphone dan juga mulai melakukan inovasi, dan dia itu kemudian membuat alat pelacak untuk orang lain. Nah, itu ada satu cerita yang menarik bahwa dulu dia itu judul saya baca di Kompas ya, judulnya itu jutawan yang ditemukan di tempat sampah. Dia itu terlahir dari satu keluarga, tapi keluarganya tidak menginginkan dia dibuang ke tempat sampah. Kemudian orang yang menemukannya mengantarnya ke panti asuhan. Beberapa tahun kemudian dia diadopsi oleh satu keluarga, kemudian dididik.
tapi pada waktu dia berusaha untuk belajar, dia merakit komputer bekas itu, kemudian dia membuat alat pelacak. Ketika dia mendapatkan 2 juta dolar pertamanya itu dia sangat senang, tapi pada saat yang sama itu ayahnya jatuh sakit, dia kebingungan, tidak bisa terkontrol, linglung. Kemudian dia memasang alat pelacak supaya mengetahui itu ayah angkatnya itu dia berjalan kemana. Karena ketika dia sudah mulai beranjak kaya, ayahnya mati, dan dia terinspirasi bahwa dia mau menolong orang lain. Kemudian dia membuat perusahaan atau unicorn itu untuk menciptakan alat pelacak bagi orang-orang yang seperti ayahnya, punya kondisi bawaan, supaya mereka itu mudah dilacak oleh anggota keluarganya. Itu hal yang positif. Saya pikir itu hal yang positif, bahwa inovasi itu jika dari kecil itu mereka belajar untuk berinovasi, itu kita punya pemikiran bahwa satu waktu pasti anak saya itu seperti ini. Terlepas dari 1-2 catatan keburukan yang tadi saya sampaikan, melek digital itu yang saya katakan di awal tadi, melek digital itu mesti membuka ruang kemerdekaan baru, dalam tanda kutip, kemerdekaan untuk diri saya, mengeksplor potensi yang ada, dan juga kemerdekaan untuk memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Seperti kata merdeka tadi, merdeka itu artinya sejahtera untuk diri saya dan sejahtera untuk orang lain. Itu pada taraf melek digitalnya harus seperti itu. Oke, baik. Pada akhirnya kita pelan-pelan sudah membuka benang merah. Sebenarnya poin tadi yang saya tanyakan tuh, saya ingin kita berefleksi kembali. Apa benar nih kita sudah melek digital atau justru tidak? Mungkin yang kita melek cuma melek gadgetnya saja, tapi keseluruhan subsistem digitalisasi itu yang kita belum melek. Karena sebenarnya ya, kalau kita lihat dari banyak tadi masalah, meskipun ada juga tadi kita temukan membuka ruang juga untuk kehadiran inovasi-inovasi dan kreativitas baru, tetapi kan cukup banyak ini yang salah memanfaatkan itu kan. Dan mengapa sampai ke situ? Nah, kan tadi kita mencoba untuk menggali situ. Padahal kan ya, ini kan mau tidak mau kita harus terima sebagai bagian dari perkembangan zaman. Tetapi satu kata kuncinya Kakak Adrian tadi, bahwa ada ruang inovasi yang pada akhirnya itu menjadi jembatan pemahaman saya tadi, berpikir bahwa ternyata kalau untuk sampai pada tahapan melek digital itu berarti literasi dan kemampuan misalnya kognitif dasar itu harus sudah terlewati dulu. Saya sepakat dengan ini karena saya pernah ingat ada saya lupa misalnya webinar di mana saya ikuti, bahwa kita nih ada tahap yang kita lompati, khususnya untuk kaum muda Indonesia, sehingga sebenarnya kehadiran dunia digital itu harusnya membawa dampak baik. Tetapi karena literasi dasar kita belum kuat, kemampuan HOTS kita belum maksimal, ya, karena inovasi itu kan bagian dari kemampuan high order thinking skill kan, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini yang belum kuat, sehingga misalnya subjek yang belum sampai pada level itu dipaksa untuk bergumul atau berinteraksi dengan suatu hal yang baru, sehingga ya yang ditemukan bahwa mereka akan tidak memanfaatkan itu dengan bijak. Sementara tadi ada contoh kan, ya mungkin karena kemampuan literasi dasarnya sudah kuat, high order thinking skillnya sudah sampai pada titik-titik yang optimal, sehingga ketika dia bergumul dengan dunia digital, dia bisa menggunakan itu dari sudut ya untuk inovasi, gitu kan? Nah, ini juga, apakah ini juga yang menjadi masalah untuk kaum muda sekarang yang justru ya banyak keluarga yang tidak suka ketika ada anak mudanya cenderung memanfaatkan gadget mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, meskipun ada juga yang bermanfaat sebentar yang akan kita gali. Apakah demikian? Sepakat tidak, Kak Adrian? Oke, baik, terima kasih. Saya pikir ada hal yang menarik ya, kalau kita lihat bahwa anak-anak muda seperti ya mungkin Kakak Ir punya mahasiswa itu sudah melek digital ya, tapi melek digital yang positif. Sebagai contoh, ketika diberikan tugas kuliah, mereka kemudian tugas kuliah mungkin selama ini membosankan, tapi mereka kemas dengan hal-hal yang baru, misalkan melalui video, kemudian mereka
mempelajari atau membuat podcast seperti itu. Itu hal yang menurut saya itu hal yang sangat positif ya. Dan dulu anak-anak kita biasanya cenderungnya ya sangat primitif, tapi sekarang di era digital itu mereka sangat modern. Mereka mengubah lifestyle mereka dengan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan digital. Anak-anak yang mungkin dulu di kampung tidak pernah mengetahui itu bagaimana itu TikTok, tapi sekarang mereka sudah tahu. Tapi mungkin konten-konten yang sedikit seperti goyang bento itu bisa diantisipasi karena ya bukan hanya kita mau mencari FYP suatu viral, tetapi bagaimana seperti yang tadi saya bilang, moral publik itu mesti diperhatikan dalam setiap konten yang kita buat. Nah, itu pembelajaran bahwa kemerdekaan itu mesti memberikan kesejahteraan atau dampak positif bagi orang lain. Nah, itu yang saya bilang bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Lalu yang berikut, dampak hal positif dari itu milik digital tadi ya, seperti kita tahu mungkin KKR juga pernah menggunakan aplikasi seperti Shopee dan kawan-kawan. Anak-anak kita itu dalam e-commerce itu banyak menggunakan itu. Nah, era digital itu, literasi digital itu sehingga e-commerce-nya itu bisa berjalan. Atau juga e-library-nya, perpustakaan digitalnya itu mereka bisa akses untuk membantu mereka dalam proses perkuliahan. Saya pikir ini literasi digital yang sungguh-sungguh membantu ya. Itu yang tadi bilang kadar kebutuhannya itu kita sudah tahu. Dan di situ rata-rata kita yang generasi milenial itu memang sudah sampai pada taraf itu bagaimana kita melihat platform digital itu memberikan dampak yang positif. Yang berikut tadi disinggung tentang sistem berpikir. Tapi menarik. Dalam memang cukup sistem berpikir kita yang sekarang kita kemas itu memang sesuai dengan kebutuhan industri, atau dalam bahasa KKI mereka itu adalah spesifikasi. Sehingga kalau kita kuliah itu ada spesifikasinya. Saya harus ambil jurusan PGSD karena nanti saya mau menjadi guru SD. Itu adalah pola pemikiran spesifikasi karena sesuai dengan kebutuhan industri pendidikan dan juga industri pekerjaan. Nah, itu spesifikasi kecenderungan kita. Dan dalam sejarah pembentukan pemikiran itu ada istilah dalam bahasa Latin itu sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Itu memang cukup handal, terkenal, lahir pada masa Renaissance. Renaissance itu suatu masa pembaharuan besar-besaran dalam mekanisme berpikir. Dan dalam Renaissance itu adalah general thinking. Kita berpikir untuk semua. Satu orang itu bisa semacam Leonardo da Vinci. Dia bisa menjadi seorang pelukis yang baik, tapi dia seorang filsuf atau pemikir yang baik juga. Nah, itu orang-orang yang lahir pada masa Renaissance, masa pembaruan pemikiran, karena mereka itu berpikir secara keseluruhan tentang dunia. Dan di situ ada satu semacam pola pendekatan bahwa berpikir itu tidak hanya sekedar memahami, tetapi lebih memberikan banyak manfaat. Tetapi dalam perkembangan modern itu karena dunia industri semakin pesat dan juga kemerdekaan yang dalam tanda kutip ya, kemerdekaan kita sekarang itu ya, bahwa bisa melakukan kerjasama dengan negara lain. Maka ya seperti ini, salah satunya itu platform digital itu kita bisa akses dan dia itu tanpa batas. Maka spesifikasi, maka dalam hal spesifikasi ini kita dalam tanda kutip yang tadi saya katakan bahwa kita cenderung untuk lebih fokus dengan apa yang kita miliki, yang kita mau kejar, supaya saya bisa kerja, contohnya seperti itu. Tapi hal yang positif dari melek digital adalah di era industri, di era spesifikasi itu kita bisa belajar sesuatu yang lain dari sistem digitalisasi seperti itu. Ada suatu hal yang diberi ruang lah. Misalkan sebagai contoh, kita yang mungkin selama ini KKR yang fokusnya menjadi dosen saja atau apa,
Tapi kemudian dengan adanya platform digital seperti ini, kakek luar nih, saya mau bagi podcast, membuat podcast, saya mau berbagi cerita dengan orang lain. Bahwa di sini spesifikasi keilmuan saya itu tidak hanya untuk kepentingan saya dan mahasiswa, tapi juga sebagai dalam tanda. Sinyalnya buruk sekali, kita putus. Kita bahas konten digital, tapi ini tidak support ini nih, digitalisasi di sinyal kita ini. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Karena ini dari Saudara Adriani terpotong-potong gambarnya. Bagaimana? Bisa menangkap suara saya dengan bagus? Oke, baik. Ya, yang terakhir itu saya kurang dengar karena terputus, tapi ya menarik, pada akhirnya kita sependapat bahwa ada kita sependapat bahwa ada fase yang mungkin kita lompati tadi. Kita sependapat bahwa ada fase yang kita lompati, sehingga mungkin itu yang memicu bahwa masih ada ruang-ruang kosong yang memungkinkan ketidakbijakan menggunakan atau ya memanfaatkan semua sumber-sumber digital atau ya semua platform-platform digital dengan sebijak-bijaknya bagi kaum muda sekarang itu yang masih belum optimal. Nah, tadi kita sudah kulik dari sisi yang agak ke kiri. Nah, sekarang tentu kita juga tidak bisa pungkiri bahwa tadi salah satunya ada ruang inovasi yang cukup besar ketika sistem digital ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, mungkin ada hal lain juga yang bisa Kakak Adrian share ke saya dan teman-teman yang menyaksikan, potensi-potensi apa yang juga menunggu kita di depan ketika kita sudah bisa bijak memanfaatkan peluang ini, dalam artian berarti nanti kita sudah pada tahap sangat amat melek terhadap dunia digital ini, yang itu bisa menjadi potensi peningkatan kaum muda kekinian untuk bisa menjemput era globalisasi ini dengan maksimal, karena ya ruang digital yang semakin eksklusif ini juga sebenarnya membuka sekat semakin lebar untuk aksesibilitas ke dunia-dunia global. Nah, ini bagaimana potensinya? Silahkan Kakak Adrian. Halo? Apakah suara saya ditangkap? Ya, sinyal jelek ya. Oke. Tadi saya mau tegaskan kembali bahwa ada satu hal yang mesti kita mulai lakukan dan sadari sekarang, yaitu mengubah cara berpikir. Kalau kita mau mengejar sesuatu di depan itu mesti mengubah cara berpikir. Maka saat tadi tegaskan ada 5 belief system 5 belief system itu. Yang pertama itu berpikir itu akan mengubah tindakan. Yang kedua itu tindakan itu akan mengubah kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu akan mengubah karakter, dan karakter itu akan mengubah kenyataan. Mungkin itu juga yang dialami oleh beberapa orang-orang hebat seperti pendiri Microsoft Word atau Elon Musk. Nah, itu mereka orang-orang yang mengubah cara berpikir atau mindset mereka itu, bagaimana impian atau potensi yang dimiliki itu menjadi satu aktus, menjadi kenyataan tadi. Nah, di situ caranya itu berarti mengubah mindset kita untuk terus berubah, diasah supaya dia menjadi karakter yang harus tumbuh Maka konsepnya itu bukan hanya sekedar kita punya pemikiran, saya mau di masa depan itu saya mau ciptakan unicorn ini. Tapi pertanyaannya, apa kita bergerak? Apakah kita mau mengubah kebiasaan kita yang malas-malas menjadi orang yang rajin? Supaya rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan, habitus. Habitus itu akan bergerak menjadi karakter.
sesuatu yang terpenuhi dalam diri manusia, sehingga dia akan bergerak, menggerakkan karakter itu yang mengarah ke kita, itu akan menciptakan pemikiran tadi itu menjadi kenyataan. Ini bukan hanya sekedar bermimpi. Itu. Lalu yang berikut itu apa sih yang kalau kita sudah melek digital sekarang, apakah ke depan itu kita punya ini? Kita bisa menciptakan sesuatu? Bisa. Tapi pertanyaannya itu, kita punya networking tidak? Punya jaringan atau tidak? Nah, itu tantangannya. Bahwa melalui dunia digital itu kita membangun jejaring, dan jejaring yang kita mau bangun itu adalah jejaring yang sifatnya global, bukan hanya lokal. Kalau kita masih dalam berkutak hanya sekitar lokasi daerah tetangga kita, itu masih dalam karakter lokal di kabupaten. Tapi kita bergerak secara global, karena ini digital ini jejaring global. Bagaimana? Maka tuntutannya apa? Potensi yang saya miliki itu apa? Itu kembali apa? Pengenalan tentang kapasitas diri. Saya ini punya potensi tidak untuk mengubah mimpi saya ini supaya dikenal secara global atau tidak? Nah, itu juga kembali kenali, orang dalam bahasa Yunani katakan itu notisi auton, kenalilah dirimu itu. Dirimu itu punya potensi, oke. Tapi bagaimana potensimu itu bisa menggerakkan kamu supaya mulai bekerja, bertindak, sehingga kamu nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baru di masa depan. Maka sebenarnya melalui platform digital itu kita juga belajar untuk berkomunikasi. Kalau membangun jaringan itu belajar berkomunikasi, maka bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa global itu kita masih kuasai. Sebagai contoh bahasa Inggris, ya paling tidak Inggris pasif itu kita mulai. Karena apa? Kita mau membangun jaringan global. Kita punya ide bagus, tapi tidak bisa diterjemahkan secara bagus, hasilnya nonsens. Ya. Tapi kalau kita punya mindset yang bagus, jika diterjemahkan secara bagus juga, pasti akan membantu kita untuk bisa berpikir dan membangun jejaring global. Dan saya pikir inilah hal-hal yang positif dari perkembangan dunia digital. Sehingga akses-akses yang ini, yang sementara kita dalam ini, kita cenderungnya mungkin masih, kalau selama ini saya hanya berteman dengan satu tetangga saya di ruang baranda Facebook, tapi kita coba mulai masuk ke, misalkan di Twitter, kita coba melihat beberapa sih orang-orang yang bisa menghipnotis saya supaya saya bergerak seperti mereka. Tapi tidak hanya bermimpi, tapi kita bagaimana membangun yang saya bilang tadi, jejaring atau networking itu. Kita mulai bekerja. Seperti inilah, saya punya ide seperti ini, bagaimana orang yang ada di wilayah ini bisa membantu saya. Tapi memang kembali, bahwa beratnya dalam kita membangun networking atau jejaring dalam dunia digital itu tentang trust. Tentang trust. Kembali tadi, bahwa hal yang paling penting dalam membangun jejaring adalah kepercayaan. Oke, sebelum kita sampai pada kesimpulan, sudah bisa? Oke. Ya, sudah. Halo, sudah bisa ditangkap? Ya. Oke. Sudah. Sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir, saya tertarik ini, mungkin karena ada follower saya yang bergabung, juga mantan mahasiswa saya yang saya lihat ada bergabung, dan mungkin mereka mau buka ruang untuk bertanya langsung, boleh? Mungkin. Silahkan. Boleh. Boleh, kalau mau saya buka layarnya supaya saya gabungkan. Mungkin mau bertanya nih ke Kakak Adrian atau Saudara Adrian. Tapi saya sapa dulu, ada Kakak Ebi sudah bergabung. Ini
dan konco-konconya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya coba lambaikan tangan supaya saya buka videonya, saya gabungkan kalau mau bertanya ya. Tetapi ya sambil menunggu itu Kakak Adrian, ini sudah 1 jam lebih tapi tidak apa-apa, saya curi lagi 5 menit. Oh, Kakak Ebit mau bertanya. Oke, boleh? Saya buka saja ini. Oke, kaum muda yang ya bisa kita dengar cerita menarik. Ada cerita menarik apa ini di dalam merayakan HUT ke-77? Saya coba buka ya. Oke, sabar. Bentar. Oke. Sudah bisa mau terbuka? Om Ebit, silakan kalau mau bergabung. Akses videonya mungkin bisa. Kayaknya dia lagi Oke. Tapi mungkin juga kalau ada yang mau bertanya, silahkan minta bergabung supaya saya gabungkan. Ini ketik saja ditambah. Oke, atau ketik saya sambil ketik nanti saya bacakan apa yang mau ditanyakan. Atau Kakak Ebit silahkan kalau mau bertanya misalkan. Kita curi lagi 1 menit. Oh ini saya pantau saja. Ini kacau ini. Oke, baik. Oke, baik. Dari semua yang tadi yang kita sampaikan, ya tentu ya kita sadari ini bukan PR yang mudah untuk saya, Kakak Adrian, teman-teman di luar sana, bahkan lintas generasi pun ada beban di pundak mereka yang harus mereka pikul untuk sampai pada ya tujuan bersama tadi, di mana kemerdekaan yang kita pahami ya harus juga menjangkau kemerdekaan yang benar-benar punya nilai esensi yang sesuai dan bisa meninggikan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Salah satunya ya mampu meningkatkan respek moral. Kita sadar bahwa penggunaan itu harus mempertimbangkan juga kepentingan orang lain, harus juga pada akhirnya membuat kita menjadi lebih optimal, karena tentu ketika kita memanfaatkan dunia digital ini, keterampilan-keterampilan dasar untuk kita bisa survive di kehidupan yang modern, kehidupan abad 21 dan abad-abad kedepannya, seperti kemampuan kolaborasi, komunikasi, critical thinking, inovasi, dan problem solving itu juga harus terus berdampingan ya Kakak Adrian. Sepakat ya? Nah, sekarang dari yang tadi kita sampaikan, tentu kita sadari, tadi saya katakan PR besarnya masih banyak. Nah, sebagai kaum muda, Kakak Adrian kira-kira selain menitipkan untuk diri sendiri PR ini, kira-kira kepada siapa lagi PR-PR ini yang perlu Kak Adrian titipkan supaya kita sama-sama bisa bergerak nih untuk tujuan yang sama. Kita tetap menjemput peradaban baru, kita tetap bisa melek digital, tapi tidak kehilangan esensi kita sebagai manusia, ya kan? Yang tentu ya menunjung tinggi harkat dan martabat diri sendiri dan orang lain. Ini bagaimana Kak Adrian? Oke, baik, terima kasih banyak. Tapi melanjutkan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Hanya karena kalau Kakak Ebit masuk tadi lebih bagus, hanya biar pantau saja. Baik, hal yang menarik menurut saya tadi seperti apa yang sudah disampaikan Kakak Ebit, bahwa mesti kita kolaborasi itu penting. Itu kalau dalam dunia sekarang itu, kalau kita punya ide, maka kita harus lakukan itu. Kolaborasi itu akan menciptakan jejaring yang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Siapa saja yang mesti kita harus mulai berikan kesadaran baru bahwa melek digital itu penting. Tapi kesadaran baru apa yang ditimbulkan dan di mana? Saya pikir mulai dari diri kita. Sebelum kita bergerak online tuh, kita mulai dari diri kita. Diri kita mesti melek digital, tapi juga sekaligus kita menumbuhkan kebijaksanaan diri dalam menggunakan platform digital. Kemudian bergerak dalam lingkup keluarga kita, dalam skala rumah tangga, home kita mulai berikan suatu pendidikan atau literasi digital yang baik.
Kemudian di lingkup tempat kita bekerja, KKIR sebagai dosen ya terus mewartakan bahwa melek digital itu baik, tapi perlu memperhatikan aspek-aspek sosio budayanya yang mesti supaya sejalan beriringan. Perlu juga memperhatikan bahwa nilai-nilai moral itu selalu tumbuh dari konteks budaya, dan itu yang harus kita jaga. Dan bagaimana kita bisa menjumpai orang lain ya, kembali maka melalui channel-channel seperti ini, melalui channel YouTube atau live Instagram atau live Facebook itu penting. Bagaimana literasi digital itu mesti terus digerakkan dengan berbagai macam topik. Nah, dan ini cara-cara kita, jika saya tidak bisa meyakinkan ada banyak teman kita di Facebook itu sampai 100-an orang. Banyak sekali. Miliki secara pribadi, tapi itu adalah privat ya, sesuatu yang privat, itu tidak boleh dipublikasikan. Kita mesti membuat satu pemilihan bahwa media sosial seperti Facebook itu adalah ruang publik. Kosakata yang kita pakai di situ adalah kosakata publik. Nah, ini tantangan terberat. Kita cenderung membuat curhat di media sosial, di Facebook, di WA. Kalau WA ya mungkin mangkali dibatasi pertemanan, tapi kalau Facebook ini kan bisa dibagikan dengan cepat, sehingga di sini kita perlu ada suatu kesadaran publik yang kita mesti miliki, bahwa kalau saya mau menjumpakan diri saya dengan yang lain di dunia maya seperti Facebook, maka konsekuensinya kosakata yang saya pakai adalah kosakata publik. Tidak boleh ada yang sifatnya maki-makian, caci maki, atau kegelisahan yang sifatnya pribadi yang mengundang. Kenapa? Terkadang kalau kita mau curhat, banyak secara pertanggungjawaban status saya itu tadi, sudut pandangnya demikian ya, meskipun saya sedikit baper, ini orang ini mau uji tanding ilmu atau bagaimana. Tapi ya itu tadi, karena kita menyikapinya dengan bijak, saya melihat bahwa masukan dari saudara Adrian itu juga hal menarik, bahwa kalau bisa, misalnya status saya itu jangan sifatnya justru membuat orang bukan semakin menemukan jawaban, tapi orang semakin bingung ini arahnya di mana. Jadi membangun kondisi dilematis malah. Tetapi itu juga kesadaran ini yang saya pikir juga itu menjadi PR bersama untuk kita, khususnya kita sebagai kaum muda, untuk memaknai bagaimana pemanfaatan perkembangan digital ini di masa-masa kemerdekaan Indonesia yang usianya bukan muda lagi, sehingga kita benar-benar yakin bahwa ketika kita merayakan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya saja sebagai puncak perayaan yang sebagai formalitas, tapi kita benar-benar memaknai esensi dari kemerdekaan yang hakiki, khususnya misalnya kemerdekaan dari pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk kebaikan kita di masa depan. Jadi ini karena agak terputus-putus ya, jadi semoga saya dan Kak Adrian satu pendapat. Tetapi ya terima kasih, sudah cukup banyak tadi yang dibagikan. Saya semoga tidak hilang rekaman yang pertama ya, siaran langsung kita yang pertama. Tapi sekali lagi terima kasih Kak Adrian sudah berbagi banyak. Saya senang tuh datanya ada, faktanya ada, opininya itu ada juga kuat, argumentasinya luar biasa, dan saya yakin ini hanya sepersekian persen kaum muda digital yang luar biasa di luar sana, yang tentu sangat inspiratif untuk kita dengar ceritanya, kita dengar pengalamannya. Dan ini cara saya, cara
orang-orang di sekitar saya memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga spirit-spirit sederhana seperti ini tetap kita jaga, sehingga ya kalau kita bisa memanfaatkan platform digital ini demi kebaikan, ngapain pusing-pusing untuk demi hal-hal yang negatif kan ya tuh. Berarti ini juga mungkin menguatkan Kakak Adrian dan teman-teman yang mungkin kalau selama ini hanya puisi galau-galau saja, mungkin bisa dibuatkan video apa istilahnya ya yang ada unsur seni yang lainnya, sehingga kolaborasi dengan puisi-puisi baper itu ya. Sehingga bisa diakses oleh banyak orang melalui platform digital ini, entah itu YouTube, Facebook, atau lain sebagainya. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya tarik. Kesimpulannya, ya mungkin masih umum, tapi itu juga akan membuka ruang kita untuk berpikir lebih detail lagi, berpikir lebih lanjut lagi untuk melihat sudah benarkah kita kaum muda digital ini memaknai hari ulang tahun kemerdekaan ke-77. Oke, saya tutup podcast sederhana kita kali ini dengan mengucapkan terima kasih untuk saudara saya yang terbaik. Dia jadi narasumber pertama, baru minta semalam langsung talk share ya. Oke, jangan kapok-kapok lagi, saya ganggu lagi. Minta maaf untuk pacar yang sudah saya curi waktunya hampir 2 jam. Oke, terima kasih juga Kakak Ebit, Kakak siapa nih, Eka, teman-teman di literasi Cenggo Baca, dan beberapa teman yang saya lihat. Terima kasih sudah bergabung, dan saya minta izin untuk Kakak Adrian, kalau rekaman 2 ini bisa saya dapat utuh, nanti saya share lagi ke Facebook dan YouTube lebih, supaya banyak teman-teman lain yang mungkin ingin dengar obrolan sederhana kita dan mereka bisa akses ya. Minta izin ya Kakak Adrian ya. Oke, siap. Oke, baik, itu saja. Selamat berminggu malam, menikmati malam Senin. Besok Senin, tetap semangat kaum muda digital, tetap semangat memaknai hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Salam merdeka, bye-bye. Salam merdeka. Bye-bye. Oke, sip.